Ada sebuah foto yang viral di media sosial. Foto seorang perempuan dengan gaun hitam. Di foto itu, dia menampilkan ekspresi seakan gak nyaman, serta dengan pose yang gak biasa. Background dari foto itu terlihat seperti sebuah tempat yang gak terurus, juga sepi. Foto ini benar-benar gak nyaman untuk dilihat, karena memang ini bukan foto biasa. Perempuan yang ada di foto ini adalah Regina Kay Walters. Dia adalah remaja 14 tahun dari Illinois, Amerika Serikat. Pada tanggal 3 Februari 1990, di malam hari, dia memutuskan untuk kabur dari rumah bersama pacarnya, Ricky. Mereka nggak punya uang, nggak punya tujuan juga sebenarnya. Sampai akhirnya mereka mutusin untuk pergi ke Texas, ke tempat seorang kenalannya Ricky. Setelah itu, mereka berdiri di sisi jalan berharap ada yang mau memberikan tumpangan gratis. Gak lama, seorang supir truk yang baik hati mau membantu mereka. Tapi sepertinya perkiraan mereka salah. Supir truk ini tidak sebaik yang mereka kira. Karena sesampainya di Mississippi, pria itu tiba-tiba saja menembak Ricky kemudian membuangnya di semak-semak. Ternyata Regina dan Ricky bertemu orang yang salah. Mereka bertemu dengan Robert Ben Rhodes, seorang pembunuh berantai yang selalu menutupi niat jahatnya dengan berpura-pura menjadi sopir truk. Sejak saat itu, Regina terus-terusan mengalami penyiksaan dan kekerasan selama berbulan-bulan. Rhodes pun kerap kali meminta Regina untuk berpose agar Rhodes bisa memotretnya. Dan foto ini adalah foto terakhir sebelum Rhodes mencekik dan membunuh Regina di sebuah gudang yang lama tidak dipakai, tempat yang sama dengan background di foto itu. Di tanggal 13 November 1974, di jam 3 pagi, Ronald DeFeo, yang merupakan anak tertua dari keluarga DeFeo, mengambil sebuah senapan, kemudian menembak seluruh anggota keluarganya yang sedang tertidur lelap, mulai dari ayahnya, ibunya, 2 adik laki-lakinya, dan 2 adik perempuannya. Bukan karena dendam, bukan juga karena amarah. Ronald mengaku melakukan hal itu karena dia terus-terusan mendengar bisikan yang muncul di sekitarnya. Suara bisikan itu terus menyuruhnya untuk membunuh mereka semua. Suara-suara itu kerap kali muncul saat dia sedang sendirian. Walaupun pengacaranya mencoba menggunakan alasan gangguan jiwa, Ronald DeFeo tetap divonis hukuman penjara seumur hidup. Rumah berlantai 3 di Ocean Avenue, Amityville ini pun kosong. Sampai 1 tahun setelahnya, keluarga Lutz tertarik untuk membeli rumah itu karena harganya yang murah. Tapi keluarga Lutz merasakan hal aneh dan menyeramkan, seakan menghantui setiap inci dari rumah itu. Awalnya mereka menyadari sikap sang ayah, George Lutz, mulai berubah. Dia sangat terobsesi dengan perapian agar rumah tetap hangat. Padahal suhu udara saat itu sebenarnya normal-normal aja. Dia juga berhenti mandi dan jadi pemarah, mirip dengan perilaku Ronald DeFeo sebelum dia melakukan pembunuhan. Mereka juga pernah melihat sepasang mata merah mengintip dari balik pintu atau jendela. Mereka pun kerap terbangun di jam 3, waktu yang sama persis saat Ronald DeFeo membantai keluarganya. Hingga mereka menyaksikan cairan pekat dan berbau busuk yang muncul dari dinding dan sudut-sudut rumah. Baru 28 hari mereka tinggal di sana, keluarga Lutz memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu. Setelah itu, mereka meminta bantuan Ed dan Lorraine Warren untuk mencari kejelasan tentang apa yang sebenarnya mereka alami. Ed dan Lorraine adalah pasangan yang ahli dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan entitas iblis. Mereka pun menyanggupi permintaan itu. Ed dan Lorraine beserta timnya memasang kamera otomatis dengan sensor gerakan di area tangga dan lorong lantai 2 rumah itu. Di tengah malam, kamera itu tiba-tiba memotret sesuatu. Dalam foto hitam putih itu, terlihat seorang anak laki-laki dengan mata yang bersinar mengintip dari balik pintu di dekat tangga, yang dipercaya adalah roh anak bungsu dari keluarga DeFeo. Serangkaian hal aneh tak kasat mata pun beberapa kali dialami oleh Ed dan Lorraine sendiri. Rumah Amityville ini adalah kasus paling mengerikan sepanjang karir mereka. Bahkan Lorraine pernah bilang kalau dia nggak bakal mau untuk pergi lagi ke rumah itu.
Foto ini mungkin adalah salah satu foto yang ikonik di tahun itu. Tapi, apa yang terjadi tepat beberapa detik setelah foto ini diambil benar-benar tragis. Yang ada di foto ini adalah Robert Overrecker, pria 39 tahun dari California. Di lingkungannya, dia dikenal sebagai orang yang memang sangat menyukai olahraga ekstrim dan aksi-aksi yang berbahaya. Bahkan, salah satu impian terbesarnya adalah menaklukkan air terjun Niagara. Robert sudah merencanakan hal ini sejak 7 tahun sebelumnya. Dia bahkan sudah melakukan riset mendalam tentang arus air dan mempertimbangkan segala hal agar aksinya bisa berhasil. Hingga akhirnya, di tanggal 1 Oktober 1995, dia pun memutuskan untuk merealisasikan impiannya. Dia berniat untuk melompat terjun dari air terjun Niagara. Dia juga ingin menggunakan ketenaran dari aksinya untuk menggalang dana bagi tunawisma. Hari itu, ada sekitar 2.000 sampai 3.000 wisatawan yang menonton aksinya. Aksi itu dimulai dengan Robert yang naik ke jet ski-nya. Kemudian, mengendarai jet ski itu dengan kecepatan tinggi menuju tepian air terjun. Rencananya, ketika dia sampai di tepian air terjun, dia bakal melompat melepaskan jet ski-nya, kemudian mengaktifkan parasut bertenaga roket yang dipasang di punggungnya, sehingga dia bisa mendarat dengan selamat di sungai bawah. Dan foto ini diambil tepat saat Robert sedang melayang di udara setelah melompat di bibir air terjun. Namun, parasut bertenaga roket itu gagal terbuka. Robert pun jatuh bebas sejauh 50 meter ke dalam pusaran air sangat kuat di dasar air terjun. Ribuan turis yang menonton dari atas bersorakan mengira Robert telah berhasil melakukan aksinya. Sedangkan beberapa keluarga Robert yang berdiri di bawah menyaksikan kejadian naas itu tepat di depan mata mereka sendiri. Setelah dilakukan pencarian oleh tim penyelamat, Robert pun dinyatakan meninggal dunia. Sebenarnya, Robert sudah diperingatkan oleh otoritas bahwa aksinya ini sangat berbahaya. Keluarganya pun berkali-kali sudah membujuknya untuk membatalkan hal itu, tapi tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Robert sangat yakin aksinya akan berhasil. Di sekitar tahun 1950-an, keluarga Cooper baru saja membeli sebuah rumah tua di Texas. Setelah selesai pindahan, di malam hari mereka mengadakan acara makan malam kecil, lalu memutuskan untuk berfoto bersama. Di foto itu, terlihat ada ibu, nenek, dan 2 anak laki-laki sedang duduk bersama di meja makan. Mereka tersenyum lebar ke arah kamera. Itu adalah foto yang cocok untuk digantung di ruang tamu. Namun, beberapa hari kemudian, saat foto itu dicetak, mereka semua terkejut. Di sana, terlihat sebuah objek seperti manusia, tapi sangat terdistorsi. Objek itu terlihat seperti seorang manusia yang digantung terbalik atau seolah terjatuh dari langit-langit. Keluarga Cooper bersumpah bahwa saat foto itu diambil, gak ada benda apapun di sana yang mungkin saja terlihat seperti manusia terbalik saat difoto. Gak ada yang bisa menjelaskan apa sebenarnya objek itu. Mungkin saja itu adalah penghuni asli rumah tua yang ingin ikut merayakan acara makan malam. Jadi, itu aja guys obrolan kita hari ini. Gimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Aku Mori, dan sampai jumpa lagi. Bye!